untuk bisa mengerti dan diskusi lebih dalam, harus betul mulai mendalami. Lent, apakah itu? Ada dua bagian, ada introduksi, cukup ringan, fun, dan ada satu yang maaf akan berat sekali. And kami mulai dengan introduksi. So, bagaimana persiapkan diri untuk Paskah? Well, harus tanya, apakah siap, apakah berani, apakah mau memberikan waktu? Waktu. Apakah dalam kesibukan zaman ini, dalam kebutuhan hidup, dan semuanya pasti ada alasan-alasan untuk tidak. Apakah mau mengkorbankan? Apakah mau ada komitmen dan disiplin? Ini akan perlu waktu. Waktu, kalau itu hanya untuk renungan setiap hari, perlu waktu dan komitmen. Dan pola dan kebiasaan. Kalau itu hanya untuk doa setiap hari untuk 40 hari, itu dah jadi sendiri. Saat ini kalau orang bangun, tidak langsung dan berdoa. Tangannya akan cari manakah ada HP. Tangannya akan langsung mikir, what happened? Apa terjadi dalam 28 jam terakhir, dan seterusnya. Tetapi saya rasa Lent mulai dengan komitmen, mulai dengan disiplin. Lent ada a decision. Nah, berdasar decision keputusan itu bisa lanjut. So, apakah itu Lent? Well, itu 40 hari, ada hari untuk puasa, untuk abstinence, berarti untuk mengtidakadakan hal-hal, atau untuk, tadi saya give up. Untuk menyerahkan. Menyerahkan, seperti ada yang bilang, oke, tidak akan makan daging, ada yang, and then ada beberapa jenis hal yang bisa Diserahkan. diserahkan, tidak adakan. Tapi lagi seperti ditulis di atas, disiplin masa prapaskah itu adalah Lent. Oke? Lanjut. Prapaskah itu masa disiplin 40 hari, tapi kalau dihitung tidak terlalu Paskah itu 7 minggu, Rabu-Abu sampai Dimulai Rabu-Abu. ya, tapi itu setiap Senin sampai Sabtu, hari Minggu tidak dihitung. Itu ternyata 7 minggu, 6,5 minggu, 40 hari. Kalau 6 kali 6 minggu itu 36, dan tambah Rabu sampai Sabtu, 4 lagi itu 40 hari. Itu alasan dari Rabu sampai hari Sabtu yang berikut 6,5 minggu berikut. So 40 hari itu berdasar 6,5 minggu, tidak termasuk hari minggunya. And utamanya itu berpuasa, berpantang, berdoa, berbagi, berarti memberi. Tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada yang lain juga. And tradisi ini lebih kuat di dalam gereja Katolik, Lutheran, Episcopalian, dan ada gereja yang memperlakukan itu masa prapaskah, ada yang hanya mengambil sebagian, dan ada campur tradisi. Akan lihat sebentar bersama. Secara dasar ini diresmikan Syarat sejarah kurang lebih 1.700 tahun yang lalu, tahun ini. Ya, itu 325 dan ini tahun 25. 25. So, kami sedang merayakan 1.700 tahun sejak Paskah resmi mulai di Prapaskah, Lent mulai. Ya, dan akan lihat itu tidak segampang itu, karena sebelum itu sudah diawalkan, dan itu perlu berapa ratus tahun untuk betul diresmikan total. Dan akan lihat ada bervariasi dalam 1.700 tahun. Dan itu berkembang daripada abad ke abad. Dan saya mau berani bilang, dan dalam tahun ini, dalam 5 tahun ini, itu dikembangkan lebih lagi karena digital dan AI, lebih dalam 100 tahun, 500 tahun sebelumnya. Penyimpangan menggantikan penderitaan Kristus dengan pengorbanan perbuatan kita, itu sesuatu yang kadang mungkin salah dimengerti. Tujuan prapaskah itu bukan untuk saya mengorbankan diri atau saya memaksa dan menderita seperti Kristus menderita, tapi untuk betul mulai mengerti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. And ada satu disiplin rohani berfokus kepada Kristus. Tujuan prapaskah bukan tradisi gereja, tapi fokus kepada Kristus. Merenungkan kebutuhan akan salibnya. Mengapa Kristus disalibkan? Itu sesuatu yang perlu untuk mempersiapkan hati
kita untuk Paskah. Tanpa itu, Paskah itu hanya satu hari raya lagi. Ya. Tanpa itu, saya dalam hatiku sudah atau belum akan siap. Itu tujuan utama. Itu perlu disiplinkan. Lebih lagi dalam digital age yang tidak bisa berhenti, yang 24/7. Dan nanti saya akan omong dah hanya digital detox, tapi 23/6. 23/6, dah hanya 24/7. Oke, ini jadwal dengan sederhana. Mulai 5 Maret sampai 19 April untuk yang sudah hafal. 20 April adalah Paskah. Oke, so itu kurang lebih dan jadwalnya akan lewat dengan cepat. Oke, sekaligus saya tambah kepada itu. Ada untuk yang minggu-minggu pertama sama dengan Ramadan dan overlapnya dan mereka berdoa, kami berdoa.